Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadika, NPM 1935 10 120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal saya sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan dalam mata kuliah Digital Forensik, yaitu tentang Explore Live and Static Digital Forensic. Oke. Sebelumnya itu adanya pendahuluan. Kejahatan berbasis komputer termasuk mentransfer atau mengunduh file digital secara ilegal dari rencana senjata ilegal ke pornografi anak untuk membunuh musik tanpa izin. Kejahatan komputer mencakup penipuan atau pencurian yang terkait dengan perangkat keras komputer bermerek atau perangkat lunak yang berharga, aplikasi, atau kepentingan properti penting lainnya. Pakar pengintai forensik digital file komputer terdakwa untuk menyimpulkan bagaimana dari yang sumber file bajakan melanggar hukum, perangkat lunak atau bajakan file itu dipicu. Forensik digital berkaitan dengan file data dan perangkat lunak, komputer, view operasi, dan juga file elektronik atau digital yang terdapat pada perangkat penyimpanan berbasis teknologi lainnya, seperti PDA, kamera digital, ponsel, dan lain-lain. Tujuan ilmu forensik ini adalah untuk menentukan bagaimana bukti digital dapat digunakan untuk membuat ulang, mengidentifikasi tersangka, untuk menganalisis atau mendiagnosis mesin korban. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menyelidiki bukti-bukti pidana atau perdata pengadilan. Analisis statis adalah pendekatan tradisional yang dimana sistem dia analisis secara forensik setelah mengambil dump atau sampah memori dan mematikan sistem. Sementara di sisi lain, dalam digital analisis forensik, dalam digital langsung analisis forensik data, bukti dikumpulkan, dianalisis dan disajikan dengan menggunakan berbagai jenis alat forensik dan sistem korban tetap dalam mode berjalan. Statistik and live forensik terbagi dari dalam 4, yaitu analisis statik, analisis langsung, tools, literatur review, dan satu laginya yaitu adanya critical review. Yang pertama itu kita bahas adalah analisis statik. Analisis statik adalah investigasi forensik tradisional yang dieksekusi pada data tidak aktif, misalnya isi hard drive yang berbeda. Dengan forensik digital tradisional ini difokuskan pada pemeriksaan duplikat yang disebut salinan disk untuk mengeluarkan konten memori seperti file yang dihapus, riwayat penjelajahan web, fragment file, koneksi jaringan, file yang dibuka, riwayat login pengguna, dan lain-lain. Dalam analisis statis, terdapat berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat keras seperti FUNCDL, Recon yang digunakan untuk pembuangan memori dan penyortiran data bukti untuk analisis dan tujuan presentasi. Dan selanjutnya itu adalah analisis langsung. Dalam forensik digital langsung, informasi dikumpulkan, dianalisis, dan laporan dihasilkan sementara sistem yang disusupi tetap berfungsi. Alat yang digunakan untuk forensik digital langsung analisis dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pengetahuan seperti dump memori yaitu sampah memori, proses yang berjalan, koneksi jaringan terbuka, dan versi file terenskripsi dan yang tidak terenskripsi. Sementara itu, isi memori tidak dapat diperoleh dengan benar dalam analisis statis. Artinya, analisis langsung memberikan konsistensi dan integritas data forensik. Perbedaan analisis statis dan analisis langsung. Perbedaan analisis langsung dan statik dibahas dalam diskusi kali ini, yang mencakup berbagai jenis informasi yang dapat dikumpulkan dan cara bagaimana bukti dapat dipelajari dan cara kerjanya dalam hubungannya dengan metode tradisional dan lama yang berbeda. Selain itu juga memenuhi persyaratan dari forensik. Kita telah membahas secara rinci teknik analisis di statis, secara cara mengumpulkan informasi tentang mesin langsung yang semuanya adalah data dan informasi status langsung dan semua dapat diakses di komputer. Baiklah, kita akan masuk pada tools yang digunakan dalam melakukan analisis digital, analisis dalam forensik. Yang pertama, kita menggunakan registry Recon. Operasi yang digunakannya kali ini adalah Windows. Dan fungsinya yaitu digunakan untuk membangun kembali registry Windows dari setiap tempat dari hard drive dan selanjutnya
diurai untuk analisis secara mendalam. Dan ini dilakukan dalam analisis statik. Yang kedua yaitu ada SIF, yaitu Science Investigative Forensic Toolkit. Dan operasi sistem yang digunakan yaitu Ubuntu. SIF digunakan untuk melakukan analisis forensik digital pada berbagai sistem operasi. Dan ini berjalan pada analisis secara langsung. Yang ketiga itu adanya NCASE. Dan operasi yang digunakan yaitu Windows. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dump memori di investigasi forensik digital dalam mode statis. Dan tentu saja ini digunakan dalam mode analisis statis. Yang keempat yaitu ada Digital Forensic Framework. Dan operasi sistem yang digunakannya cukup banyak juga ya, ada Windows, Linux dan macOS. Alat ini selama analisis berlangsung, DFF digunakan sebagai platform dan pengembangan investigasi digital. Ini digunakan dalam analisis langsung dan analisis statis. Jadi bisa digunakan kedua-duanya. Yang kelima yaitu APRB atau Lcomsoft Password Recovery Bundle. Operasi sistem yang digunakannya itu Windows. Toolkit ini digunakan untuk melakukan analisis digital pada inskripsi sistem, pemulihan kata sandi dan deskripsi data. Dan ini bisa berjalan dalam analisis secara langsung. Yang keenam yaitu PTK Forensic atau Programmer Toolkit dan berjalan pada operasi sistem LAM. Ini adalah kerangka kerja berbasis GUI yang untuk analisis statis dan langsung. Dan ini tentu juga dapat digunakan secara bersamaan atau juga digunakan sama-sama. Yang ketujuh itu adanya FTK atau Forensic Toolkit. Ini juga kita pelajari dalam lab ya. Kita juga menggunakan ini. Dan ini operasi yang berjalan itu Windows. Alat ini digunakan untuk melakukan analisis dan pengindeksan digital data pembuktian. Dan ini tentu saja digunakan dalam analisis statis. Dan masih banyak lagi sekian yang tentu saja tak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan inilah bukti beberapa tool yang digunakan oleh seluruh di dunia ini dalam analisis digital, analisis statik dan analisis langsung. Selanjutnya itu literatur review. Salah satu hal yang menunjukkan kekuatan dari karya sebuah ini adalah kemampuan penulisnya yang menyampaikan literatur review. Karena itu kemampuan seorang baik penulis baik dari sisi teknik maupun non-teknis yang diperlukan untuk memaparkan literatur review yang baik. Prinsipnya, literatur review adalah sebuah cerita terkait dengan tema atau topik yang berisi tentang rangkaian teori, temuan, rangkuman hasil penelitian. Adelstein mengatakan bahwa informasi dapat digali dari sistem korban dan informasi ini dapat digunakan sebagai bukti dalam analisis forensik digital langsung. Dalam analisis mati, sebuah statis gambar disk diperiksa oleh forensik digital dan aliran bit salinan disk dihasilkan ketika sistem yang dikompromikan dimatikan. Sedangkan dalam data forensik, hidup dikumpulkan ketika sistem korban hidup. Data forensik dikumpulkan melalui sistem langsung, dapat memberikan bukti yang tidak dapat diperoleh dalam gambar disk atas statik. Kendala yang berbeda digunakan untuk mengoperasikan forensik langsung. Bukti yang dikumpulkan memperlihatkan snapshot sistem dinamis yang nantinya tidak mungkin direproduksi di kemudian hari. Informasi yang disediakan oleh sistem biasanya langsung memberikan konteks untuk data disk, misal koneksi jaringan yang berjalan, proses memori, dan juga memori fisik dan memori sebagian besar sistem itu seperti pengguna yang masuk, cache, dan sistem. Dalam analisis langsung, beberapa proses tersembunyi seperti rootkit tidak tersedia, tetapi tersedia dalam analisis mati. Setelah koleksi, alat forensik fase diterapkan pada pembuktian untuk melakukan analisis formulir. Pengumpulan data forensik yang relevan membantu penyidik forensik yang menghasilkan hasil yang efisien dan respon lebih cepat dalam analisis forensik digital langsung. Ketika alat-alat dimuat dalam RAM, untuk mengumpulkan dan menganalisis sistem korban, alat-alat ini beberapa waktu juga mempengaruhi isi memori yang dapat menyelesaikan hasil analisis. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan alat dan prosedur yang sesuai untuk analisis forensik digital langsung. Ya, yang selanjutnya itu adanya critical review.
ini juga beberapa kasus yang telah pernah terjadi ya. Yang pertama itu adanya auditing and secrecy issues platform. Ini kelebihannya, ini menyediakan dukungan lintas platform untuk Linux, macOS dan Windows dan integrasi volatilitas untuk analisis memori. Dia menyediakan script L, akses konsol Python dan vektor lapisan waktu sistem dasar. Ini juga didukung untuk aliran asinkron dan data pemantauan CPU klien atau memori atau juga penggunaan input atau output. Kekurangannya yaitu keterbatasan utama dari sistem ini adalah membutuhkan lingkungan server dan tidak layak untuk mesin yang berdiri sendiri. Jadi juga ada beberapa kekurangan yang tidak bisa dalam ini. Yang kedua itu adanya performing static and live digital on virtual environment. Kelebihannya yaitu ini bekerja pada lingkungan virtual yang terkadang tidak dapat melacak malware karena beberapa malware memiliki properti untuk menyembunyikan diri mereka sendiri. Itu kekurangannya ya. Untuk kelebihannya kombinasi statis dan langsung dari DOM memori dan menyorotinya ketika sistem sedang berjalan. Kebalik ya. Yang ketiga itu ada live forensic technique and evidence preservation. Framework ini, kerangka kerja ini diuji pada proses waktu berjalan yang tidak mempengaruhi hasil apapun dan proses, dan itu tidak bisa melakukan analisis lagi dari 15 detik hingga menggunakan 125 KB. Kekurangannya, ini perlu terjadi karena beberapa penggunaan menggunakan lebih banyak jaringan layanan, perangkat lunak privasi dan non-magnetic teknologi penyimpanan. Dan selanjutnya juga beberapanya tidak bisa saya sebutkan karena juga masih ada yang belum dipahami juga ya. Oke, langsung aja kesimpulannya. Pada fase perolehan data secara statik dan live digital analysis, diperlukan bahwa isi memori harus konsisten dengan data nyata, sehingga hasil yang sesuai dapat diperoleh. Hal ini umumnya diamati bahwa dalam prakteknya, ketika kita jalankan alat forensik, apapun dalam analisis statis dan langsung untuk memperoleh data, ini dapat menimpa struktur data dari proses yang dijalankan sebelumnya, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam bukti yang akan diperoleh untuk analisis forensik digital. Penelitian ini menghasilkan ringkisan studi tentang alat dan teknik yang digunakan dalam digital hidup, digital langsung, dan statis untuk analisis forensik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.